Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan suatu hikmah gitu. Dan kali ini, saya akan mengambil suatu hikmah dari perilaku semut gitu. Nah, jadi teh singkat ceritanya gini. Tadi ketika mau mandi, pas masuk ke kamar mandi, melihat ada 2 ekor semut. Nah, semut itu membawa satu makanan. Nah, anehnya lagi itu semut itu membawa makanan semut lagi. Jadi semut makan semut gitu. Dan yang lebih menariknya itu baru kali ini saya melihat seekor semut membawa makanan semut lagi, dan ketika membawa makanan semut itu dan makannya semut dan jenis makanan juga semut, intinya mah semut-semut gitu. Nah, itu pas membawa 2 ekor semut itu tidak satu frekuensi, jadi saling narik menarik gitu, tidak didorong tapi ditarik dalam arah yang berlawanan. Nah, gimana videonya? Simak video ini. Hey guys, kali ini saya menemukan hewan unik nih guys. Dua semut makan semut lebih besar. Namun, coba perhatiin teman-teman. Ini dua semut, tapi tidak sefrekuensi atau tidak sepemikiran. Yang satunya pingin ke kanan, yang satunya pingin ke kiri. Lihat saja tuh, anehnya tuh semut makan semut coba. Ini mau dibawa kemana coba? Semut makan semut. Ada-ada aja ini guys. Tuh, semut. Cuma bedanya itu yang bawa itu atau yang mau makan itu semut yang lebih kecil. Nggak tahu namanya sih, kurang tahu kalau jenis-jenis semut saya. Cuma ini anehnya tuh. Saling tarik menarik ketika yang satunya udah lemas tertarik. Ini mau dibawa kemana nggak tahu dari tadi cuma di sini doang. Nggak jelas arahnya kemana gitu. Oh, aneh kan guys? Ternyata di sini juga menemukan hal unik guys. Dua semut ketika tidak satu frekuensi. Ya seperti ini jadinya muter-muter di sini terus. Coba sampai berapa menit. Lihat aja. Dan mau kemana. Baru kali ini guys. Saya menemukan semut. Tidak satu frekuensi ketika membawa makanan. Nggak satu frekuensi atau emang lagi berebut makanan gitu. Tapi ini jenis semutnya yang saling tarik menarik itu satu jenis itu, satu spesies, ya semuanya satu spesies semut ya. Maksudnya ya satu jenis gitu, bukan semut berbeda semut nih. Ada satu lagi tuh yang datang. Coba mau dibawa kemana? Coba mau direbut atau emang mau bekerja sama gitu? Oh ternyata tidak mau. Mungkin kalau percakapan semut ini, ah ngapain sih lo kesini gitu kan? Tuh di sini terus ini muter ke atas, kalian tarik menarik. Terus sekarang mulai dibantuin tuh. Oh tidak ternyata. Nah ikutan nih. Ini mulai ditarik ke sini. Gokil oke. Ada-ada aja semut kayak gini. Gue jadi penasaran tadi deh. Awalnya tuh katanya karena aku ini lokasinya di kamar mandi ya. Mau mandi niatnya. Tapi melihat semut gini. Kayaknya ini bakalan gokil nih kalau dibuat. Tuh, lucu kan? Sekarang udah ke arah kiri tapi nggak tahu nih. Soalnya masih masih tarik menarik ya. Dia tahu akan dibawa kemana.
Ya pastinya saling tarik menarik gitu. Kalau dilihatin dari tadi dia mati, saling tarik menarik tuh. Terus lagi ini tadi muter 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 muter. Tadi balik lagi ke arah kanan, kiri lagi. Oh ternyata ini sekarang dibawa ke arah kiri. Nggak tahu nih perkembangannya gimana, tapi mungkin cukup sekian teman-teman. Berhubung terlalu lama apabila di video terus gitu, tapi menarik oke gitu, menarik juga gitu. Mulai ada banyak temennya. Kayaknya tadi perang kayaknya. Perang jadi yang besar kalah sama yang kecil karena keroyokan mungkin ya, atau berebut makanan, atau udah mati duluan terus mau dibawa ke sarangnya ini mungkin gitu. Saya nggak tahu sarangnya di mana. Soalnya kalau yang semut kayak gini aku kurang tahu sarangnya. Tapi kalau semut yang biasa, kalau gigit gatal yang kecil itu, tadi biasanya di tanah. Kalau ini mah biasanya kalau aku lihat-lihat sih di kayu-kayu gitu sih. Oh udah guys, ini mungkin udah satu frekuensi ya. Karena ini nariknya satu arah tuh bawahnya. Udah satu arah. Nah, itu dia videonya. Jadi, hikmah yang bisa diambil dari video tersebut adalah kita sebagai manusia itu jangan seperti semut yang tadi yang ada di video barusan. Mengapa gitu kan pertanyaannya. Di dalam video itu semut itu tidak memiliki satu frekuensi. Di dalam kehidupan manusia itu apabila kita ingin mencapai suatu tujuan, misal dalam satu organisasi atau dalam satu keluarga, itu harus satu frekuensi gitu. Dan apabila berbeda frekuensi, nanti tidak akan berjalan dan tidak akan mendapatkan keberhasilan. Nah, mengapa tidak mendapat keberhasilan? Ya, namanya juga tidak satu frekuensi gitu. Yang misal di satu organisasi misal, si ketua ingin tujuan segini. Terus ada anggotanya misal tidak sefrekuensi. Itu bagaimana gitu? Nah, apabila tidak satu frekuensi, pasti akan terjadi perpecah belah atau saling dia mah tidak sefrekuensi, jadi kita merasa tidak satu frekuensi sama dia, jadi ya kita merasa haream gitu, males. Itu tuh jangan sampai terjadi pada kehidupan nyata gitu. Terutama apabila dia menjalani itu manusia gitu, karena manusia itu kan orang yang diberikan akal pikiran yang sempurna, tidak seperti hewan gitu. Jadi ya hikmahnya jangan seperti semut tadi gitu. Dan apabila itu ya di segi dari organisasi atau kekeluargaan, sama halnya dari misal ketika kita ingin misal makan bareng nih, misal ini sering kejadian ketika makan bersama atau misal kalau Sundanya mah ngaliwat gitu. Nah di situ misal si A tidak suka jengkol misal gitu. Terus si B suka jengkol. Dan di situ terus ada pauk lauk yang lainnya. Nah ketika di situ ada pauk lauk yang sedikit gitu, dan misal jengkolnya banyak, pauk lauknya yang lain sedikit, ya kita harus jangan malah kita merebut, misal merebut atau menghabiskan jatah yang misal ada jengkol, ada ayam, ada orang di tempat itu ada yang tidak suka jengkol, kan pasti otomatis makan ayam gitu ya. Nah jangan dijadikan seperti perebutan makanan gitu misal gimana ya enaknya. Jadi ya intinya mah kita harus saling mengerti. Seberapapun makanan kita yang akan dimakan, kita harus memperhatikan orang lain juga gitu. Jangan sampai kita harus makan banyak kenyang, sedangkan orang yang misal tidak suka jengkol
habis makanan yang dia suka, misal ayam misal gitu. Jadi kita harus satu frekuensi intinya mah, harus saling mengerti juga gitu. Itu dari segi makanan dan seperti yang lewat. Kemudian ada satu lagi, misal dalam suatu perjalanan, misal rombongan. Misal ada suatu rombongan motor, ada misal 5 rombongan motor. Padahal tujuannya nggak sama gitu. Maksudnya teh ya rencana awal misal tujuan awal teh sama gitu. Misal ke pantai, misal ke Pangandaran atau ke Garut atau ke Tasik, kan ada pantai gitu. Nah, di situ misal arahnya kalau ke Pangandaran itu ada 2 arah gitu. Misal lewat Tasik Kota atau lewat langsung ke Ciamis, arah ke Ciamis emang sih lewat Tasik tapi tidak Tasik Kota gitu. Nah, sebenarnya itu teh tujuannya sama gitu. Namun karena frekuensinya atau pemikirannya berbeda, menurut si A dari sini lebih cepat nih. Terus menurut si B dari Tasik Kota nih lebih cepat. Jadi intinya mah ya apabila kita ingin dalam perjalanan itu menarik, misal apa ya namanya, bareng-bareng gitu, apa ya intinya solidaritas. Dan misal nih yang awalnya itu ketua ketua rombongan itu misal nunjuk ke yang arah lebih cepat, si B ke arah yang katanya lebih cepat, namun si B ternyata lebih lama nih, jadi kan otomatis ketinggal gitu. Dan tidak tahu apakah dia nyasar, mungkin dia taunya jalan itu gitu kan lebih lama gitu misal. Itu akan memberikan efek ya nanti ujungnya saling bermusuhan gitu. Paling intinya mah gini, yang bisa diambil dari kata-kata itu ya kita harus saling mengalah gitu, harus satu frekuensi. Dan misal si A bilang dari lewat sini ini lebih cepat nih, si B dari Tasik lebih cepat nih ke Pangandaran satu tujuannya, ya salah satunya harus mengalah. Misal si A mengalah nih rendah hati, ya deh aku ikut lo aja gitu, yang katanya lebih cepat, coba aku pengen tahu itu lebih cepat mana gitu. Tapi ada nanti baliknya juga lewat yang kata aku tadi gitu, coba kita bandingkan. Nah, di situ kita pasti akan mengerti satu sama lain gitu, satu sama lain bahwa oh ya benar, mana yang lebih cepat, mana yang kurang lambat, dan mana yang membuat kita nyasar gitu, nggak tahu gitu. Jadi apa sih ya hubungannya dari semua tadi itu gitu. Kalau semua tadi kan tentang makanan, ya ini ada perjalanan juga. Ya intinya mah terkaitannya gini, ya kita intinya mah kita harus satu frekuensi apabila suatu tujuan kita atau dalam organisasi terutama gitu, atau dalam suatu perjalanan yang menjunjung tinggi solidaritas. Nah, itu kita harus saling memahami dan kita harus satu frekuensi intinya mah. Emang sih susah gitu apabila kita dalam organisasi dalam perjalanan tidak satu frekuensi, nah itu emang susah gitu. Ada suatu kejadian nih dulu gitu, pas pengalaman pribadi gitu. Ada rombongan bersama teman-teman gitu, ingin liburan gitu ke suatu tempat wisata. Namun ada yang tidak satu frekuensi sama yang ngusulin tempat wisata awal gitu. Kalau nggak lupa mah gitu pernah gitu. Jadi si A pingin rencana ini teh pingin liburan ke tempat B, ke tempat A. Terus yang satu lagi pingin ke tempat B. Nah, itu kan tidak satu frekuensi ya. Nah, ketika disetujuin, dirempukin atau berkumpul gitu sama pelaku yang mau wisata gitu teman-teman, ditentuin lah bahwa berwisata teh akan ke tempat si A. Nah, si B ini karena merasa tidak terpilih gitu ya usulannya dan ingin sekali ke tempat B, jadi merasa aku mending nggak ikut apa ya karena situ nggak asik katanya kan.
nggak rame, atau mending ikut tapi udah bakalan nggak seru kalau tidak seperti yang diharapkan gitu. Itu kan suatu ego ya. Nah, itulah jadinya apabila kita tidak memiliki satu frekuensi dalam suatu kelompok. Jadi nantinya akan berpecah belah gitu. Misal jadi ya seperti bermusuhan, jadi nggak suka kalau si A misal. Nah, itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Cukuplah pada semut yang tadi ya. Karena itu kan hanya binatang, binatang itu tidak memiliki akal. Jadi ya tidak tahu sih, semut juga mungkin punya akal, tapi itu hanya dimengerti oleh sesama semut gitu. Nah, begitulah hikmah yang bisa diambil dari semut tersebut gitu. Dan mungkin sekian ya. Maaf bila ada perkataan yang misal muter-muter nggak jelas itu. Maaf gitu, karena manusia kan tidak luput dari kata salah, dan kita sesama manusia harus saling memaafkan agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu, dan bisa mengambil hikmah dari setiap cobaan yang kita alami gitu, dan bisa belajar juga dari hewan juga, selama itu bisa diambil hikmahnya gitu. Mungkin sekian, dan jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat-manfaat kepada penonton dan yang melihat video ini gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.